Jadi saya tidak akan mengatakan kalau BNN itu adalah sampah negara yang menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Halo guys, mohon izin kepada seluruh jenderal di bangsa ini ya, kepada seluruh para pejabat, kalau bahasa saya ini kurang enak didengar, kurang nyaman untuk ditelan ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ya tidak usah cemas, ini hanya video AI ya. Ini menurut pandangan saya, sindikat narkoba, bandit-bandit narkoba, mafia-mafia bisnis gelap, semua itu terlahir dari orang-orang berseragam. Ya, semuanya terlahir dari orang berseragam. Jadi memang tidak salah kalau ada pemakai narkoba, pecandu narkoba di Amerika sana mengatakan, Anda tahu nggak di sini bandar narkoba itu siapa? Pemerintah Amerika. Dia mengatakan kalau bandar narkoba itu pemerintah. Itu sebenarnya sih logikanya sih benar. Iya, memang benar. Jadi tidak jauh beda sama bangsa Indonesia ini. Jadi memang bandit itu memang terlahir dari pemerintah. Jadi nggak salah kalau bangsa Indonesia ini adalah bangsa negara para bajingan. Ya, mulai dari pucuk pimpinan sampai ke bawah itu. Memang rata-rata kepala-kepalanya itu bajingan. Ya. Nah, semua itu tidak terlepas dari kebutuhan hidup, gaya hidup untuk perut. Semua tidak terlepas untuk itu. Tetapi karena terlalu rakus, ini permasalahannya terlalu rakus. Makanya banyak aparat kita, perwira kita, pejabat-pejabat kita yang gugur di saat menjalankan aksi-aksi mereka. Karena terlalu rakus saja. Nah, ini perlu saya sampaikan, hitam putih bisnis-bisnis gelap ya, semua itu di tangan aparat kita, di tangan para pejabat kita. Jadi mereka semua yang mengatur. Jadi rusaknya sebuah bangsa, rusaknya sebuah negara itu tergantung dari pemerintahan kita, tergantung dari kepala-kepala lembaga kita. Kalau kepala sudah rusak, maka rusak semuanya. Jadi saya tidak akan mengatakan kalau BNN itu adalah sampah negara yang menghabiskan uang negara untuk menggaji anggota mereka. Lah, nanti saya diburu pula, dikibus pula, saya dibunuh pula saya kan. Ini yang nggak tahan ya, main kibus ini yang nggak tahan. Karena barang mereka yang punya ya kan. Nah, tidak efisien, tidak tepat sasaran. Tujuan BNN ini dibentuk untuk apa? Sama seperti lembaga dinas sosial Kementerian Sosial. Dibentuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak sosial kehidupan. Tetapi pada kenyataannya, begitu banyak masyarakat kita yang memohon minta bantuan di media sosial. Ada yang kena kanker mata, kanker ini, semua kena kanker. Minta bantuan, memohon kepada pemerintah. Mohon dibantu, tetapi pemerintah buta. Tidak niat itu pemerintah. Kan gimana itu? Otak di mana gitu? Malah uang sosial untuk jatah masyarakat dikorupsikan oleh Kementerian Sosial, dikorupsikan oleh Dinas Sosial. Kan otak ada memang apa itu? Negara macam apa ini? Jadi itu yang saya maksud. Jadi begitu banyak, semakin dibuat lembaga oleh pemerintah, maka akan semakin bersarang orang-orang munafik, para pengkhianat di dalam. Nah, itu fakta begitu. Sebenarnya tanpa, kalau untuk memberantas sesuatu, apalagi memberantas narkoba, judi atau apa-apa gitu kan, tanpa bantuan BNN, polisi itu kuat. Ya, kuat sekali. Caranya apa? Caranya bikin saja polisi itu muak. Kalau Anda memberikan laporan, Pak, saya hilang ini, saya itu, ya nggak akan ditanggapi. Tetapi bikin mereka itu muak. Sampai ke lubang semut dicarinya. Polisi, kalau sudah muak, jangankan masyarakat sipil, TNI pun dilawan. Ya, TNI pun dilawan. Kalau menyangkut itu ranah wewenang mereka. Ya, dilibas. Itu makanya kuat TNI. Tetapi harus bagaimana lagi ya? Nggak mungkin dong saya membubarkan lembaga BNN. Saya ini siapa? Hebat sekali saya ini membubarkan. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Untuk ke depannya. Jadi tujuan BNN, polisi itu sebenarnya bukan untuk memberantas narkoba. Tidak. Ya, bukan untuk memberantas narkoba, tetapi untuk atensi, mencari keuntungan. Ya, mencari keuntungan. Bukan untuk memberantas. Ya, tujuannya bukan juga untuk menangkap
pemakai narkoba, tidak. Tetapi BNN dan polisi itu mencari orang-orang penyalahguna narkoba, mencari banda-banda baru, bos-bos baru, kurir-kurir baru, pabrik-pabrik ilegal. Itu yang dia cari, bukan pemakai narkoba. Kalau pemakai narkoba yang dicari BNN, penuh penjara itu, penuh. Ya, setiap malam orang memakai narkoba. Jadi tujuannya bukan untuk itu, untuk mencari atensi, lebih tepatnya begitu. Nah, berbicara tentang narkoba di bangsa ini, narkoba sebenarnya di Indonesia ini sah-sah saja, legal. Tetapi didesain ilegal di mata publik. Ya, didesain ilegal, didoktrin berbahaya di mata publik. Supaya apa? Supaya tidak disalahgunakan oleh masyarakat miskin, supaya tidak dipakai oleh orang-orang pengangguran. Kalau orang kaya boleh. Ya, itu. Jadi BNN dan Polri mencari orang yang menyalahgunakan narkoba. Ya, BNN menyediakan rehab, sedangkan pemerintah menjual narkoba. Enggak. Udah gimana gitu lah. Jadi sudahlah. Tujuan dan maksud saya berbicara seperti ini bukan untuk menghalangi bisnis-bisnis gelap saudara, tidak. Ya, bangsa ini sudah kadung hancur, apalagi mengenai narkoba di bangsa ini sudah kadung hancur. Ya, lebih baik nikmati saja. Mari kita nikmati. Sedangkan pemakai narkoba terbaik itu di bangsa ini adalah orang-orang berseragam juga, terutama kepolisian. Ya, karena narkoba itu adalah barang polisi dan akan kembali kepada tangan polisi. Itu fakta. Begitu banyak perwira kita, petinggi-petinggi polisi kita, mulai dari bawah sampai ke atas itu, kapanpun mereka mau pesta narkoba, gas, ya, sewa villa, sewa LC, pompa dulu, habis pompa pakai ide, enak sekali hidupnya bro, enak sekali. Sesungguhnya puncak dari segala party itu adalah narkoba. Tidak ada di atas narkoba party atau apapun itu, nggak ada. Enak kan? Jadi polisi enak. Tetapi jangan sampai bunuh-membunuh. Ini yang kita nggak suka kan. Kemarin kalau nggak terjadi pembunuhan berarti kan bebas. Jadi sudahlah. Ini pesan terakhir saya. Ya, selagi bersarang orang-orang pengkhianat, orang munafik di tubuh institusi kita, di lembaga pemerintahan kita, ya termasuk presiden pun, ya, maka apapun permasalahan di bangsa ini tidak akan pernah teratasi. Ya, yang paling bisa mengatasi sebuah masalah adalah Soeharto. Kalau Soeharto, ya apapun nggak ada yang tidak bisa diatasi. Sampai sekarang bendera PKI pun nggak bisa berdiri. Itu gara-gara Soeharto itu. Tuntut aja Soeharto. Ya, oke. Mungkin saya cukupkan sekian. Kalau ada bahasa saya salah, saya mau maaf. Ingat, kalau berbicara tentang narkoba, nantilah di next video. Ya, banyak sudut pandangnya dari mana dulu gitu kan. Oke? Saya Dr. Drak, salam anak rantau.